Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Arin. Kali ini saya akan membuat video khusus bagi pelaku bank keliling atau masyarakat, khususnya KPM yang pernah berurusan dengan bank keliling tapi melibatkan kartu KKS, atau bahasa sederhananya menggadaikan KKS kepada bank keliling agar bisa mendapatkan pinjaman. Nah, sebenarnya bank keliling ini sudah banyak banget ya yang tersebar di seluruh desa yang ada di Indonesia ini, yang mana bank keliling itu di setiap daerah memiliki nama-nama yang berbeda. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah itu bank keliling ini biasanya disebut sebagai bank titil atau bank plecit. Kemudian kalau di Jawa Barat ini sendiri itu dikenal dengan nama bank emok atau bahasa Indonesianya yaitu bank keliling. Tapi yang namanya bank keliling ini seringkali tidak memiliki badan hukum. Yang jelasnya biasanya usaha ini dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki uang lebih untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada orang yang membutuhkan, salah satunya para KPM atau keluarga penerima manfaat yang memegang kartu KKS seperti ini, yang selama ini mendapatkan bantuan PKH khususnya. Karena biasanya kalau untuk bansos BPNT itu agak susah ya untuk menggadaikannya. Tapi kalau untuk PKH itu sering sekali terjadi di daerah saya sendiri, di wilayah dampingan saya itu pernah sekali hampir terjadi. Jadi ceritanya waktu itu si bank emok ini atau si bank keliling ini, karena dia tahu saya, dia kenal saya bahwa saya adalah pendamping sosialnya, sehingga pada saat ada salah satu KPM saya yang mengajukan pinjaman dengan jaminan kartu KKS ini, dan dia menjanjikan kepada si pelaku bank emok itu bahwa nanti utangnya ini akan dibayar ketika bantuan sosialnya atau bantuan PKH-nya sudah masuk di dalam kartu KKS ini. Tapi untung saja si pelaku bank emok ini atau bank keliling ini menelpon saya, berinisiatif untuk menelpon saya dan menanyakan hal itu kepada saya. Dan saya menjawab kepada bank emok itu bahwa sekarang itu yang namanya bantuan sosial PKH ya, itu tidak menentu kapan keluarnya dan apakah orang itu masih layak menerima bansos atau tidak. Ada beberapa KPM yang sebenarnya dia itu masih layak menerima bansos, masih aktif, masih eligible, masih memiliki komponen, tapi karena ada yang bermasalah pada data diri yang ia miliki sehingga namanya itu tidak masuk di dalam SP2D, yang artinya dia tidak mendapatkan bantuan sosial PKH di tahap itu. Dan akhirnya si pelaku bank emok ini atau bank keliling ini nggak jadi memberikan pinjaman kepada KPM tersebut karena takut dia sudah memberikan pinjaman kepada KPM saya, ujung-ujungnya si KPM ini nantinya bansosnya tidak masuk atau mungkin molor sampai beberapa bulan baru masuk. Ya rugi dia kan, makanya nggak jadi memberikan pinjaman kepada si KPM ini. Selanjutnya ada cerita menarik juga yang masuk di kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan bacakan ya. Nah, seperti ini komentar yang masuk. Jadi di sini dia bercerita, ada cerita lucu. Jadi ceritanya para KPM ini waktu bulan kemarin kan dia mendapatkan info-info, salah satunya seperti YouTube yang memberitakan bahwa hari ini bansos cair, wah tanggal ini catat tanggal-tanggal penting, tanggal ini bansos PKH akan cair, BPNT akan cair. Nah, KPM ini percaya dengan hal itu, akhirnya dia datang kepada si pelaku bank emok ini atau bank keliling ini untuk mengajukan pinjaman dengan alasan besok tanggal ini ketika bansos PKH saya sudah cair, maka uang ini akan saya bayar melalui bantuan sosial yang saya terima. Dan ternyata di keesokan harinya pada saat dicek kartu KKS-nya itu masih zonk atau kosong, saldo nol ya, karena memang belum ada transfer bansos dari pusat atau memang belum ada penyaluran bantuan sosial dari pusat. Dan akhirnya si pemilik warung ini marah-marah, bisa jadi karena kesel dan bisa jadi juga dia merasa dirugikan karena dia sudah memberikan hutang kepada KPM tersebut. Karena yang namanya warung atau pedagang atau bahkan si pelaku bank keliling ini pasti dia juga butuh modal untuk diputar, untuk perputaran bisnisnya ini tadi. Akhirnya dia merasa dirugikan lalu kemudian marah-marah. Ya wajar aja sih, tapi di sini sebenarnya tujuan utama saya di video ini ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya selaku bank emok atau bank keliling yang selama ini selalu atau pernah memberikan pinjaman-pinjaman kepada masyarakat dengan jaminannya kartu KKS merah putih seperti ini, berhati-hatilah memberikan pinjaman sekarang kepada KPM tersebut, kepada masyarakat tersebut. Karena yang pertama sebenarnya ini tidak dibolehkan apabila ketahuan KPM ini menggadaikan kartu KKS-nya, maka bisa saja dia akan terkena sanksi. Kemudian hal yang kedua yang paling penting lagi adalah
Sekarang ini tuh yang namanya bantuan sosial itu tidak pasti masuknya kapan. Jadi beda seperti 2 tahun sebelumnya. Tapi sudah setahun belakangan ini sampai sekarang ini ya, itu yang namanya bantuan sosial, entah itu PKH, BPNT, selalu telat-telat, dan kita juga nggak tahu apakah bansos ini masuknya di bulan berapa, tanggal berapa, dan bahkan kita juga nggak tahu apakah KPM ini nanti masih menerima bansos lagi atau tidak. Bisa jadi di tahap berikutnya bansosnya KPM ini sudah tidak masuk lagi karena berbagai hal, misalnya ada datanya yang tidak valid, akhirnya bansosnya tidak masuk lagi. Nah, yang rugi siapa? Pasti yang rugi si pelaku bank keliling ini tadi, karena sudah memberikan pinjaman kepada KPM tersebut. Yang tadinya mau dibayarkan bulan sekian, jadinya nggak jadi dibayarkan karena si KPM tersebut belum memiliki uang. Nah, kemudian pesan penting kepada KPM yang selama ini pernah menggadaikan kartu KKS-nya atau mungkin saat ini sedang menggadaikan kartu KKS-nya, sebenarnya itu tidak dibolehkan ya Bapak Ibu, jangan sampai terus-terus dilakukan seperti itu. Ya, kita mengertilah yang namanya manusia, pasti ada saat-saat dimana kita itu butuh banget yang namanya kondisi ekonomi. Mungkin roda ekonomi kita itu kebetulan berada di bawah, akhirnya kebutuhan kita meningkat, tapi ternyata pemasukan kita berkurang atau bahkan tidak ada, akhirnya kita butuh banget yang namanya uang. Akhirnya kita kepikiran mau gadekan apa, mau cari pinjaman di mana. Ya, saya mengerti hal itu. Saya selaku pendamping sosial saja sendiri, terkadang kalau tidak bisa mengontrol diri yang namanya ekonomi ini, yang namanya keuangan ini, terkadang saya kebablasan juga. Tapi jujur pada saat saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan kemarin pada saat P2 kedua, yaitu di modul ekonomi, cara mengelola keuangan, alhamdulillah saya pelan-pelan mulai bisa mengontrol keuangan saya. Nah, salah satu konsep yang saya ikuti itu adalah menggunakan sistem amplop, karena saya gajinya bulanan ya, jadi pendapatannya itu masuknya bulanan, akhirnya saya menggunakan sistem amplop. Langsung saja di sini saya akan coba praktek ya cara mengelola keuangan yang sudah saya terapkan, dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Ini juga bisa teman-teman Bapak Ibu di luar sana terapkan di rumah. Jadi yang pertama itu saya mencoba mencatat semua untuk pendapatan saya setiap bulannya, itu total dari keseluruhan pendapatan saya itu berapa, karena selain gaji ada pemasukan lain-lain juga. Jadi di sini saya coba catat semuanya, berapa sih total pendapatan saya per bulan semuanya kalau sudah digabungkan gitu ya. Kemudian total pengeluaran saya juga catat. Jadi saya ingat-ingat kembali selama sebulan terakhir itu saya belanja apa aja sih, dan yang paling sering saya belanja itu apa aja di setiap bulannya. Jadi bukan pengeluaran-pengeluaran yang mendesak ya, yang kayak liburan itu nggak termasuk, tapi semacam belanja atau bayar cicilan itu termasuk semuanya. Nah, kemudian saya totalkan di sini untuk jumlah pendapatan saya dan juga jumlah pengeluaran saya, ternyata jumlah pengeluaran saya itu cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah pendapatan saya. Akhirnya saya coba menerapkan sistem amplop ini. Nah, jadi caranya saya ambil beberapa amplop, lalu kemudian di bagian depan di sini saya tulis, di sini contohnya uang belanja, kemudian amplop berikutnya itu untuk arisan dan untuk cicilan, kemudian ada juga untuk bayar air atau listrik atau bayar iuran sampah per bulannya. Nah, kemudian selanjutnya saya juga menyiapkan amplop khusus untuk tabungan dan atau uang darurat. Ini juga perlu disisihkan di awal-awal ya. Kemudian total dari pemasukan yang ada selama sebulan itu saya bagi-bagikan masuk ke dalam amplop ini nih. Jadi contohnya khusus untuk bayar listrik, air, dan iuran sampah itu saya sisihkan memang di awal-awal bulan seperti ini. Jadi saya pisahkan memang. Baru kemudian contoh berikutnya uang khusus bayar cicilan itu saya pisahkan memang ke dalam amplop seperti ini, dan khusus untuk arisan juga saya sisihkan ke dalam amplop. Jadi semua uang yang sudah saya terima dalam awal-awal bulan itu atau pas gajian gitu, langsung saya pisahkan memang seperti ini, pisahkan masing-masing seperti ini. Jadi ada uang khusus untuk bayar listrik, jadi hanya boleh digunakan untuk bayar listrik. Begitupun juga dengan cicilan dan arisan, dan juga untuk uang belanja. Kemudian untuk
sisanya bisa saya masukkan ke amplop tabungan. Nah, untuk uang belanja ini sendiri, karena saya belanjanya hampir tiap hari ya, seperti kebutuhan makan dan lain-lain. Jadi, saya itu sebelumnya sudah menghitung terlebih dahulu sebenarnya pengeluaran saya untuk makan dalam sebulan ini berapa sih. Jadi saya tahu berapa uang yang harus saya sisihkan khusus untuk belanja, dan saya juga harus tahu terlebih dahulu sebenarnya dalam sehari itu saya biasa menghabiskan uang berapa. Contoh misalnya dalam sehari saya itu biasa menghabiskan uang Rp50.000. Jadi kalau misalnya saya sisihkan uang sebanyak 2 juta masuk ke dalam amplop khusus untuk belanja ini, maka setiap harinya itu saya harus mengeluarkan uang atau mengambil uang dari amplop ini hanya sebesar Rp50.000 juga, nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih otomatis nggak akan cukup. Selanjutnya untuk amplop tabungan atau uang darurat. Nah, ini juga sudah saya sisihkan di awal-awal karena ini penting banget seperti kebutuhan mendesak kalau misalnya sakit dan kebutuhan mendesak lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mencoba mengikuti ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada saat mengikuti pertemuan kelompok yang sudah disampaikan oleh pendamping sosialnya masing-masing, yaitu mengenai sistem pengelolaan keuangan. Dan mungkin pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, jangan terlalu sering-sering mengikuti hawa nafsu untuk ikut-ikutan melihat tetangga menggunakan ini itu, akhirnya mau juga, ikut fashion ini itu, akhirnya mau juga. Ya, sederhana saja dan menjadi diri sendiri itu akan jauh lebih baik. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.